Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Baik anak soleh dan soleha, hari ini kita kembali akan belajar pendidikan fikih ibadah. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kelima tentang pembatal-pembatal wudhu. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu semua yang keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur atau anus, seperti buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Nah, dalilnya bahwa kencing dan buang air besar merupakan pembatal wudhu yaitu Bismillah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, yang artinya atau kembali dari tempat buang air atau kakus. Jadi anak soleh dan soleha ketika setelah berwudu namun masuk ke WC atau kamar mandi, kemudian keluar kembali setelah buang air kecil atau buang air besar, maka hal itu sudah dikatakan bahwa wudunya telah batal. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan misalnya membaca Al-Quran atau akan melaksanakan sholat, maka wajib untuk berwudu kembali. Nah, kemudian pembatal wudhu yang kedua yaitu tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak yang dimaksudkan di sini yaitu tidur yang menghilangkan kesadaran. Maksudnya, ia tidak lagi mendengar suara atau tidak merasakan lagi sesuatu jatuh dari tangannya. Nah, tidur seperti inilah yang membatalkan wudhu, baik tidurnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, ruku atau sujud. Karena kenapa? Tidur semacam ini yang dianggap mazhonnatul lil hadas, artinya kemungkinan muncul hadas. Jadi kenapa dikatakan tidur nyenyak itu membatalkan wudhu? Karena kemungkinan akan muncul hadas yang tidak kita rasakan. Nah, sedangkan tidur yang hanya sesaat, yang dalam keadaan kantuk, masih sadar dan masih merasakan apa-apa, maka tidur semacam ini tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika tidurnya hanya sesaat karena dalam keadaan kantuk, tapi kita masih sadar atau masih merasakan apa-apa, yang misalnya kita memegang sesuatu, kita merasakan terjatuh, maka tidur yang semacam itu dikatakan tidak membatalkan wudhu. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan tanpa penghalang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Mamassa dzakarahu falyatawaddo, yang artinya barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Jadi misalnya anak soleh dan soleha setelah berwudu namun tidak sengaja ataupun sengaja menyentuh kemaluannya, maka itu diwajibkan untuk berwudu kembali. Nah, selanjutnya pembatal wudhu yang keempat yaitu makan daging unta. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillah, tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanam, yang artinya berwudulah karena makan daging unta dan janganlah berwudu karena makan daging kambing. Jadi artinya ketika sudah makan daging kambing, maka
boleh berwudu dan boleh tidak berwudu. Tetapi ketika setelah makan daging unta, nah itu diwajibkan untuk berwudu. Nah, kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Haruskah aku berwudu karena makan daging kambing?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau kau suka, berwudulah. Jika tidak, maka janganlah berwudu." Nah, kemudian dia berkata lagi, "Haruskah aku berwudu karena makan daging unta?" Nah, Rasulullah kembali menjawab, "Ya, berwudulah karena makan daging unta." Jadi, anak soleh dan soleha itulah tadi 4 hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur seperti buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Kemudian tidur nyenyak, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, dan yang terakhir adalah makan daging unta. Semoga anak soleh dan soleha dapat memahami penjelasan tersebut ya. Nah, terima kasih. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.